Selamat malam dan selamat hari Sabat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Yantonius Noti. Dan saya, Gabriela Noti. Apa kabar semua pada malam hari ini? Semoga umat-umat Tuhan di mana saja berada, kita boleh baik, sehat dalam lindungan Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara Belajar Alkitab Interaktif Online pada malam ini, tanggal 25 September 2020. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang selalu hadir untuk bersama-sama mempelajari Alkitab secara online, hingga pada hari ini kita tiba di hari terakhir di minggu ini. Untuk memulai acara pada malam hari ini, kami mengundang kita semua tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di sorga, pada malam hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oleh sebab Tuhan begitu baik, memelihara kami khususnya sepanjang hari-hari bekerja kami, sehingga pada hari Sabat yang suci ini, kami boleh bertemu kembali untuk mempelajari akan firman Tuhan. Baik saudara-saudara yang bergabung di Zoom meeting, di YouTube, dan juga Facebook. Untuk itu, pada saat ini kami sangat membutuhkan akan kuasa Roh Kudus dari Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan menuntun kami, sehingga pelajaran yang kami akan terima boleh menuntun akan iman dan percaya kami untuk lebih setia kepada Tuhan. Kami berdoa khusus bagi hamba Tuhan, Pendeta Hormat Hasibuan, yang akan menyampaikan akan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan mengurapi akan hamba Tuhan, sehingga apa yang telah dipersiapkan boleh disampaikan dengan penuh kuasa, dan kami semua yang mendengar, kami semua yang mempelajarinya, boleh menuntun akan iman dan pengharapan kami untuk lebih setia kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi internet yang kami gunakan. Kiranya Tuhan akan memberikan kelancaran, sehingga semua acara pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, hanya untuk hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Inilah doa dan harapan kami, dan memberkati akan pertemuan kami pada malam hari ini, dari awal pertengahan, sehingga boleh berakhir dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Malam hari ini kita akan kembali mempelajari Alkitab secara online dengan judul Gereja yang Benar. Sekali lagi, judul pelajaran Alkitab pada malam hari ini ialah Gereja yang Benar, yang dibawakan kembali oleh Pendeta Hormat Hasibuan, dan kita juga akan dilayani melalui bahasa isyarat yang dibawakan oleh sahabat Tuli. Kami ingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan atau yang ingin memberikan akan pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita pada malam hari ini, dipersilakan untuk menulis di kolom chat Zoom meeting, Facebook, dan juga YouTube. Baiklah, kita akan memulai belajar Alkitab interaktif online kita pada malam hari ini, dan kami berikan waktu dan layar ini kepada Pendeta Hormat Hasibuan. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Shalom. Selamat malam untuk seluruh pemirsa di mana saja pun berada. Shalom, selamat malam.
terlibat ataupun bergabung di Zoom maupun yang mendengar melalui Facebook dan juga YouTube. Puji Tuhan, oleh karena kita dapat bertemu kembali pada malam hari ini. Tadi sudah disebutkan malam yang terakhir untuk minggu ini. Dan puji Tuhan, nama Tuhan dimuliakan oleh karena kita memberikan waktu kita yang sangat berharga untuk Tuhan. Kita telah tinggalkan kesibukan-kesibukan kita, oleh karena kita memiliki satu kerinduan, ingin mengetahui lebih lanjut, lebih jauh akan kasih Allah dan rencana Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu, sebelum kita membuka lembaran firman Tuhan ini, mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, sebelum kami membuka lembaran firman Tuhan yang kudus, dan sebelum kami mendengarkan suara Tuhan yang ajaib itu, kami memohon Tuhan kiranya mencurahkan Roh Kudus-Mu dari surga, menguasai hati dan pikiran kami masing-masing, dan memberikan kami hikmat, akal budi, pemahaman dari surga, supaya ketika kami mendengarkan Tuhan bersabda melalui lidah dan bibir hamba-Mu, kami dapat mengerti dengan baik akan rencana Tuhan, kerinduan Tuhan bagi kami ya Bapa. Tuhan menguduskan kami dengan mengampuni kami dari segala dosa dan salah kami. Gunakanlah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan yang kudus saat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, tadi malam kita belajar bersama-sama dengan satu pelajaran yang berjudul Standar Orang Kristen. Aturan-aturan, batas-batas yang boleh kita lakukan, kita perbuat, dan juga hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dari segala aspek kehidupan kita, termasuk perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, tingkah laku, perhiasan-perhiasan, dan juga termasuk makanan dan minuman yang kita makan dan minum. Ada aturan-aturan dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Allah tidak pernah mengubah aturan-aturan yang Dia sudah buat dari sejak pertama hingga selama-lamanya. Kita percaya berkat pelajaran firman Tuhan tadi malam akan mengisi hati dan kehidupan kita, membuka wawasan kita, dan memberikan kepada kita pemahaman, serta kita mau melakukan dan menurut aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan kita, supaya kita diberkati dan kita menjadi anak-anak Tuhan, putra-putri Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Dan apabila Yesus datang nanti yang kedua kali, kita dapat dan layak diselamatkan masuk dalam kerajaan surga. Malam ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang sangat penting dan sangat baik sekali. Sangat perlu kita ketahui, yaitu gereja yang benar. Manakah gereja yang benar? Seperti apakah gereja yang benar? Kita akan pelajari melalui pelajaran ini. Kita akan buka lembaran-lembaran firman Tuhan yang mengatakan manakah gereja yang benar. Saudara sekalian, pemirsa yang diberkati Tuhan, gereja adalah umat percaya yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi umat, gereja itu adalah umat. Apakah dia secara pribadi ataupun secara kelompok,
Ya. Gereja itu bukan bangunan, tetapi adalah orangnya, oknum, umat percaya yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gereja itu jugalah keluarga Allah yang diangkat oleh Allah menjadi anak-anaknya. Keanggotaannya yang berdasarkan hidup atas perjanjian yang baru. Nah, ini jadi itu keluarga Allah. Gereja itu. Jadi kalau kita masuk di gereja yang benar, berarti kita adalah anggota keluarga gereja, anggota keluarga Allah. Salah seorang menjadi anggota keluarga Allah. Menjadi anak-anak kesayangan Allah di dalam keluarga itu. Dan keanggotaan kita dimasukkan, diterima berdasarkan hidup atas perjanjian yang baru. Ya. Jadi keluarga Allah. Baik. Semua gereja sama? Apakah semua gereja bagus? Apakah semua gereja memuliakan Tuhan? Apakah semua gereja mau ke surga? Ini pertanyaan yang boleh kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Sebentar kita akan maju ke depan untuk melihat apakah semua gereja itu sama, sama-sama bagus, sama-sama benar, sama-sama memuliakan Tuhan, sama-sama mau ke surga. Nah, ini pertanyaan yang seharusnya kita tanya di dalam hati kita masing-masing. Dan kemudian kita jawab masing-masing. Berdasarkan yang kita ketahui melalui firman Tuhan. Bukan melalui pemikiran seseorang. Bukan melalui pendapat manusia yang pintar di dunia ini. Bukan melalui pendapat seorang pimpinan gereja di dunia ini. Tetapi berdasarkan firman Tuhan. Yang manakah gereja yang benar itu? Benarkah semua gereja sama di dunia ini? Karena begitu banyak gereja di dunia ini. Semua gereja samakah? Apakah semua gereja bagus? Apakah semua gereja memuliakan Tuhan? Apakah semua gereja bertujuan ke surga? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang singkat dan pertanyaan yang sederhana. Dan jawabannya juga sederhana. Tetapi jangan berdasarkan pikiran kita sendiri. Jangan berdasarkan oleh kemauan kita sendiri. Jangan berdasarkan oleh selera kita sendiri. Melainkan berdasarkan firman Tuhan. Sebab gereja itu adalah keluarga Allah. Dan kita apabila kita menjadi anggota gereja yang benar itu, kita akan menjadi anggota keluarga Allah. Menjadi salah seorang anak Allah di dalam gereja itu, dalam keluarga itu. Ratus-ratus jenis gereja di dunia ini. Dengan ajaran-ajaran yang berbeda-beda. Tetapi masing-masing menganggap dirinya sebagai gereja Allah di atas dunia ini. Masing-masing gereja itu mengklaim bahwa gerejanya benar, tidak ada salahnya. Ya. Gereja saya yang benar, gereja saya yang benar. Tidak ada seorang mengatakan gereja saya salah. Gereja saya benar. Gereja saya memuliakan Tuhan. Gereja saya bercita-cita dan bertujuan masuk ke surga. Itu makanya saya katakan tadi, kita jawab pertanyaan ini bukan berdasarkan selera kita sendiri. Bukan berdasarkan pengetahuan kita sendiri. Bukan berdasarkan kemauan kita sendiri. Tetapi kita jawab dengan jujur berdasarkan firman Tuhan. Ini dia.
harus berdasarkan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini. Dari mulai perjanjian lama sampai kepada perjanjian lama. Dari mulai buku Kejadian sampai buku Wahyu. Di sana pasti dapat jawabannya. Jawaban yang pasti. Yang tidak diragukan. Yang tidak berdasarkan pikiran-pikiran manusia. Yang bukan berdasarkan selera manusia. Tetapi berdasarkan firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Rasul Petrus mengatakan dengan tegas. Kamulah bangsa yang terpilih. Kalau terpilih ini berarti dari sekian banyak orang. Ada yang dipilih. Menjadi imamat yang rajani. Menjadi bangsa yang kudus, menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, menjadi anggota keluarga Allah sendiri. Jadi dipilih dari antara bangsa-bangsa yang ada di dunia ini menjadi imamat yang rajani, menjadi bangsa yang kudus, menjadi kepunyaan Allah sendiri. Supaya bagaimana? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Yaitu yang telah memanggil kita, memanggil kamu, memanggil saudara, keluar dari kegelapan dan masuk kepada terangnya yang ajaib itu. Kegelapan adalah dari dosa-dosa, dari keduniawan, dari perkara-perkara dunia. Dipanggil kita keluar dari sana, meninggalkan itu dan masuk kepada kebenaran Tuhan, kepada terangnya yang ajaib itu. Misi gereja ialah persekutuan, fellowship, pelayanan, service, kesaksian, witnessing, dan didaskalia dalam bahasa Greka ya menjadi murid, ya memuridkan orang lain. Kalau murid itu penurut, ya ini jadi menjadi murid, memuridkan orang, memuridkan murid, menjadi murid Yesus. Jadi seorang murid harus menurut kepada guru. Jadi Yesus itu guru besar. Jadi kita jadi murid. Jadi kalau kita murid harus menurut kepada guru. Apapun yang dikatakan guru harus kita turut. Kalau tidak bagaimana? Tinggal kelas. Tidak akan pernah naik kelas. Ya. Jadi demikian kita kepada Yesus. Apa yang dikatakan Yesus harus kita turuti. Apa yang diperintahkan Yesus harus kita lakukan. Inilah misi gereja itu. Gereja yang benar. Ya. Membentuk fellowship, persekutuan. Pelayanan, melayani orang lain. Menjadi bersaksi. Ya, dan menjadi murid Yesus. Baik, gereja itu diorganisasi sebagai saksi bagi Yesus. Gereja yang benar itu diorganisir oleh Yesus menjadi saksi, ya, menjadi saksi menyaksikan Yesus ke dunia ini, ya. Dalam Wahyu pasal 14 ayat 6, gereja yang benar mengkhotbahkan Injil, ya, mengkhotbahkan Yesus, kabar baik itu, Injil itu Yesus, kabar baik, kabar keselamatan ke dunia ini. Jadi gereja yang benar itu adalah diatur, dibangun oleh Yesus, diorganisir oleh Yesus untuk menjadi pengkhotbah, mengkhotbahkan Injil. Injil itu Yesus, kabar baik, kabar keselamatan, kabar sukacita kepada dunia ini. Dan gerakan misinya mencakup seluruh dunia atau bersifat internasional. Jadi bukan hanya di satu bangsa, di satu negara,
sampai ke seluruh dunia, seluruh negara, universal, internasional, dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Ya, itulah gereja yang benar. Ya, mengkhotbahkan Injil dan gerakan misinya mencakup seluruh dunia. Jadi gereja itu harus bersifat universal, internasional, mencakup seluruh dunia. Itulah gereja yang benar. Dalam Wahyu pasal 4 ayat 7 dikatakan, gereja yang benar mengajak manusia untuk memuliakan nama Allah melalui gaya hidupnya. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Jadi kita memuliakan nama Allah melalui gaya hidup kita. Itu makanya tadi malam kita mempelajari standar kehidupan orang Kristen. Standar aturan-aturan. Tuhan mau dan Tuhan meminta kita untuk melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Jauhkan yang tidak berkenan. Supaya kita dapat memuliakan Tuhan dengan gaya hidup kita. Ya, Tuhan tidak mau dimuliakan dengan gaya hidup yang sembarangan, yang sembrono, yang tidak menurut aturan-aturan standar yang dibuat oleh Tuhan untuk gerejanya ini. Serta mengumumkan waktu untuk penghakiman telah tiba. Ya, itulah gereja yang benar. Mengumumkan waktu penghakiman telah tiba. Matius 12 ayat 33 dan 37 dan Daniel pasal 7 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Lalu agen keselamatan. Jadi gereja yang benar itu menjadi agen keselamatan Yesus kepada dunia ini. Jadi bukan hanya sekedar menjalankan upacara gereja. Bukan. Gereja yang benar itu adalah gereja menjadi agen. Ini agen ini ya. Agen perwakilan. Ya, bisa perwakilan alat Tuhan. Untuk menyalurkan keselamatan kepada setiap orang. Jadi bukan hanya menjalankan upacara-upacara. Ya, gereja. Tetapi untuk menjadi agen keselamatan. Melaksanakan amanat agung Yesus Kristus. Yang kita sudah bacakan tadi di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Dan juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dan 9. Dan Wahyu pasal 18 ayat yang keempat. Amanat agung. Pergilah. Katanya. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Kata Yesus. Ini amanat. Yesus Kristus kepada gereja yang benar itu. Pergilah kamu ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Menjadi penurut kepadaku. Dan baptislah mereka. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu mandat. Yang diberikan Tuhan kepada gereja ini. Dan ketahuilah. Aku akan menyertai engkau. Sampai akhir. Ya. Sampai kepada kesudahan. Gereja masih pada itu adalah gereja yang bersaksi. Melalui kehidupan pribadi dan jemaat. Pola hidup, gaya hidup. Gereja ini menuruti standar yang dibuat oleh Tuhan. Baik melalui makanan dan minuman. Berdasarkan yang tertulis dalam kitab suci. Memiliki gaya hidup yang berbeda dengan yang dunia ini. Karena banyak hal-hal yang dilarang Tuhan yang tidak boleh dinikmati walaupun lezat dan enak. Agar gereja ini dapat memuliakan Tuhan melalui gaya hidup pribadi dan juga secara kelompok jemaat
Kemudian gereja ini memuliakan Tuhan melalui lembaga pendidikan dan kesehatan. Dan ada sekolah-sekolah dibangun, ada rumah sakit dibangun. Melalui rumah sakit dan pendidikan, perintah agung itu, amanat agung itu disampaikan kepada setiap orang. Dibagikan, dijadikan mereka menjadi murid Yesus. Menjadi penurut-penurut kepada guru besar kita itu, Yesus Kristus. Melalui media cetak dan elektronik, ada percetakan gereja ini. Mencetak buku-buku rohani, buku-buku kesehatan, buku-buku pendidikan, buku-buku untuk kehidupan rumah tangga dan nasihat-nasihat bagi orang-orang muda dan anak-anak. Melalui radio, televisi, dan sarana komunikasi lainnya. Melaluilah gereja ini bersaksi ke dunia ini, di mana mereka berada. Kemudian menurut perintah-perintah Allah. Gereja yang benar itu adalah gereja yang menurut perintah-perintah Allah. Ya. Jadi mau nanti boleh kita lihat yang mana gereja yang benar itu. Gereja yang benar berarti menuruti perintah-perintah Allah. Ada banyak perintah Allah di dalam Alkitab ini. Kita lihat di sana Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Gereja yang benar menuntun kita kepada kehidupan Eden yang memelihara hukum-hukumnya, membawa manusia kepada iman kepada Yesus Kristus dan penurutan akan hukum-hukum Allah. Wahyu pasal 14 ayat 12. Jadi gereja ini, gereja yang benar itu adalah menuntun manusia kepada kehidupan di Eden. Nah, bagaimana hidup di Eden? Apa kita pernah tahu dan bagaimana? Pernahkah kita hidup di Eden? Tidak pernah kita hidup di Eden. Itu zaman sebelum zaman kita. Tetapi kita tahu bagaimana kehidupan di Eden ini melalui firman Tuhan. Boleh kita baca dalam buku Kejadian, pasal yang pertama dan seterusnya. Bagaimana nenek moyang kita Adam dan Hawa dahulu ketika berada di Taman Eden. Mereka menikmati satu kehidupan yang luar biasa di Eden. Tetapi mereka melanggar standar yang dibuat oleh Tuhan. Ya. Mereka melanggar, tidak setia. Mereka diusir dari taman itu. Tuhan akan mengembalikan taman itu kembali nanti. Setelah dunia ini diperbaharui. Akan kembali ke suasana kehidupan dia dan nanti dalam kehidupan kita di dunia yang baru itu. Itulah gereja ini, itulah gereja yang benar itu menuntun orang kepada kehidupan Eden. Ya. Dan menuntun membawa manusia kepada iman kepada Yesus Kristus dan penurutan akan hukum-hukumnya. Menuruti titah Tuhan. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Naga di sini lambang daripada setan. Perempuan itu adalah lambang gereja yang benar. Gereja Tuhan yang menuruti hukum-hukum Tuhan. Jadi gereja yang benar itu dibenci oleh setan. Melalui perwakilan-perwakilannya. Melalui manusia-manusia yang mau dipakai oleh setan. Membenci gereja yang benar itu. Ya. Jadi gereja yang menuruti 10 titah Tuhan itu dibenci oleh setan. Bukan setan langsung datang, tetapi ada orang-orang digunakan oleh setan itu. Ada penguasa-penguasa mungkin di dunia ini dipakai setan untuk membenci gereja yang menuruti akan hukum-hukum Tuhan itu. Dikatakan yang menuruti, jadi perempuan itu adalah gereja yang menuruti hukum-hukum Allah. Serta memiliki kesaksian Yesus Kristus dalam Wahyu pasal 12 ayat 17. Inilah
pengalaman gereja yang benar di atas dunia ini. Dibenci. Ya. Dan bukan hanya dibenci. Berbagai macam usaha dibuat untuk membinasakan gereja itu. Menghanguskan dari bumi ini. Tetapi Tuhan tidak pernah izinkan hangus gereja itu. Tuhan melindungi gereja itu. Ya. Dan tetap eksis dan berjalan terus sepanjang zaman. Menuruti 10 perintah. Karena iman. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14:12. Jadi gereja yang benar itu adalah menuruti 10 perintah, 10 hukum Tuhan dalam Alkitab ini. Ya. Dari mulai hukum yang pertama sampai hukum yang ke-10 dituruti oleh gereja yang benar itu. Jadi sekarang kita lihat mana gereja di dunia ini. Ratusan gereja di dunia ini, dari ratusan gereja ini, manakah salah satu gereja yang benar-benar menuruti 10 hukum Tuhan itu? Itulah gereja yang benar. Mari kita cari tahu yang mana itu. Ya, mungkin banyak gereja menuruti hanya 9, tapi 1 tidak diikuti. Mungkin menuruti 5, tapi 5 lagi tidak dituruti. Tetapi gereja yang benar itu adalah gereja yang menuruti dengan seutuhnya, secara utuh, 10 perintah Tuhan yang ada di dalam kitab suci ini. Menerima 10 titah Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Inilah bukti kasih kita kepada Tuhan. Jikalau Bapak, Ibu, saudara-saudara saya dan kita semuanya mengaku mengasihi Tuhan, kita harus menuruti segala perintah Tuhan, segala hukum Tuhan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Yang membuat berat adalah diri kita sendiri. Misalnya, jangan membunuh. Ya, tidak berat ya, jangan membunuh. Ya, jangan mencuri. Tidak berat itu. Gampang, ya jangan mencuri. Jangan berbohong. Yang tidak berat itu, ya jangan berbohong. Ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di atas dunia ini. Di dunia yang dikaruniakan Tuhan kepadamu. Gampang. Memang kita harus menghormati orang tua, tapi banyak orang tidak menghormati orang tua. Dipersulit dia sendiri itu. Ya. Hukum. Yang kelima itu ya. Ya, dari 10 hukum. Jadi gereja yang benar itu menerima 10 titah hukum, titah Tuhan. Jadi bukan hanya cukup memiliki, tidak cukup hanya memiliki 10 titah itu. Tetapi harus menuruti, harus melakukan secara seutuhnya. Tidak boleh 9 dituruti, 1 tidak. Berarti sama dengan ini. Karena hukum itulah satu kesatuan. Itu bagaikan rantai sepeda itu. 1 diambil, rusak, tidak bisa digunakan. Tidak ada artinya yang lain-lainnya. Jadi harus dengan seutuhnya hukum itu diterima, dimiliki, dan dituruti. Menerima 10 titah Tuhan, gereja masih mereka ketujuh menerima dan percaya 10 perintah Allah dalam Keluaran pasal 20 ayat 17. Tidak mengabaikan atau mengubah hukum keempat. Hukum keempat itulah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, ini dia. Ini gampang, sangat gampang ini. Tapi banyak orang tidak mau menuruti hukum keempat ini. Ya, banyak orang tidak mau dan membuat berbagai macam alasan. Wah, sudah diganti itu, sudah disalibkan itu katanya, hukumi semuanya. Ya, enak aja.
Kalau sudah disalibkan itu tidak ada lagi istilah mencuri sekarang ini. Saya bisa bebas datang ke rumah orang kaya saat saya ambil semuanya hartanya itu. Ya, kalau sudah disalibkan. Ya, kalau sudah ditiadakan, dihapus. Saya tinggal tidur-tidur sepanjang tahun. Saya lihat orang kaya, saya datang ke rumahnya, saya ambil. Sama aku dulu ini semuanya. Wah, enggak boleh. Kenapa rupanya enggak boleh? Ada hukum. Oh, masih ada hukum. Oh, kalau ada hukum udahlah. Berarti tidak ada disalibkan, tidak ada diubah, tidak ada dirubah Tuhan. Hukum pertama sampai ke 10. Karena Tuhan ini tabiat Tuhan ini. Ini adalah tabiat Tuhan. 10 hukum ini menggambarkan keberadaan Allah kita yang sebenarnya. Ya, Allah itu tidak pernah berubah. Sabat, hari ke-7. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7. 1 pekan. 7 hari. Tuhan meminta 1 untuk dia. Sama seperti yang kita pelajari di malam yang lalu. Dari 7, 1/7 diminta Tuhan. 1 dari 7 diambil. Ya. Dari pendapatan 1/10 dia minta Tuhan. Dari 10 dia minta 1. Ya, untuk dia. Jadi sekarang ini hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam untuk kita. Bisa kita beraktivitas, bisa kita melakukan segala kegiatan kita. Tetapi hari ke-7, ingat hari Sabat Tuhan. Ya, tidak boleh melakukan kegiatan di sana, bekerja. Memiliki kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Kita sudah pelajari karunia roh nubuat beberapa malam yang lalu. Kesaksian Yesus sama dengan roh nubuat. Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Yang menuruti hukum-hukum Allah dan yang memiliki kesaksian Yesus. Jadi gereja yang benar itu menuruti hukum-hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus, roh nubuat, dan diserang, diperangi, ya, oleh naga itu. Naga tadi adalah setan, penguasa dunia ini, membenci gereja yang menuruti hukum Tuhan itu dan yang memiliki kesaksian Yesus. Semua keturunannya, ya, umat-umat yang berbakti, yang benar, yang menurut hukum Allah itu dibenci oleh penguasa dunia ini. Ya, naga itu, setan. Ya. Jadi Alkitab Wahyu menggambarkan setan itu naga. Bukan si naga ya, naga. Naga itu, ya. Jangan salah sebut nanti marga-marga si naga marah kalau kita bukan si naga itu. Naga yaitu setan, melambangkan setan penguasa dunia ini. Membenci gereja yang menuruti hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus. Makanya Wahyu 19 ayat 10 mengatakan, sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ya, yang diilhamkan oleh Allah melalui nabi-nabinya. Ya, Allah menyampaikan kepada manusia melalui nabi-nabinya, melalui rasul-rasul pada zaman yang lalu, ya. Dan itu adalah sebuah roh nubuat menjadi kesaksian Yesus Kristus. Gereja masa hari ke-7 menyaksikan Yesus. Gereja masa Tuhan hari ke-7 menyaksikan Injil Kerajaan Allah menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Kesaksian Yesus adalah kabar baik yang disaksikan oleh gereja yang benar kepada manusia. Dalam Daniel pasal 2, 44 dan 45 dan Matius 28 tadi ayat 19 dan 20. Inilah yang dikabarkan, disaksikan oleh gereja ini. Mandat perintah Allah kepada gereja yang benar. Pergi kamu ke seluruh dunia. Jadikan semua bangsa menjadi muridku. Inilah dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Hukum Tuhan dan kesaksian Yesus Kristus.
Ya, ada di sini. Ya, hukum pertama. Dede kata lu, ya. 1, 2, 3 sampai yang ke-10. Maaf tidak jelas karena memang terlalu kecil, tapi ini adalah 10 hukum, 10 Taurat. Itu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, 9, 10. Ya. Jadi ada hukum itu walaupun Yesus disalibkan. Tidak ada ikut disalibkan hukum itu. Ya, yang disalibkan adalah Yesus sebagai seorang manusia. Ya, dia sebagai manusia disalibkan karena dia berinkarnasi, mengambil rupa manusia yang sesungguhnya dia adalah Allah dan Allah selama-lamanya. Ya, tapi dia berinkarnasi, mengambil rupa manusia agar dia dapat mendekati manusia, dapat menemui manusia di dunia ini. Kalau dia datang sebagai Allah, tidak akan pernah bisa bertemu dengan manusia. Manusia akan binasa. Tetapi dia mengambil rupa seorang hamba malah. Agar dia dapat ya berdialog, berfellowship, ya bertemu dengan setiap orang di dunia ini. Saudara sekalian, karunia nubuat dalam Efesus pasal 4:11, manifestasi karunia nubuat apa kepada gereja masing-masing ke-7 melalui seorang wanita. Ya, Ellen Gold Harmon, Nyonya Ellen Gold White yang lahir tanggal 26 November 1827 di Gorham, Maine, USA. Ya, ini penulis ya banyak sekali mendapatkan inspirasi ilham terang dari sorga. Ya, tulisannya sangat bagus. Sesuai dengan firman Tuhan, menguatkan firman Tuhan, membenarkan firman Tuhan sebagai kebenaran mutlak yang harus kita miliki. Ya. Yang tidak boleh kita ragukan firman Tuhan itu. Menjadi ukuran dari kehidupan dan iman umat manusia, orang Kristen khususnya. Ya, itu karya tulisan karunia nubuat di semasa hidupnya 26 November 1827 sampai 27 dia sampai hidup sampai 1915. Dia telah menulis 55 buku, 2000 artikel dan di review, 2000 artikel di Science of the Time ya, dan 500 artikel di berbagai terbitan lainnya. Ini hamba Tuhan yang mendapat banyak ilham terang ya dari Tuhan, ya, terang dari Tuhan. Fungsi karunia nubuat tulisannya selalu meninggikan Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup yang menuntun orang berdosa agar menerima keselamatan yang kekal. Tulisannya bukan pengganti atau tambahan kepada Alkitab, tetapi terang kecil yang menuntun setiap orang untuk memahami Alkitab dan menerima Alkitab secara seutuhnya. Baik, agar siap menyambut para usia, yaitu kedatangan Yesus. Roh nubuat adalah manifestasi karunia Roh Kudus dalam jemaatnya agar siap menyambut kedatangan Kristus kedua kali. Ya, jadi tulisan Roh nubuat ini, tulisan hamba Tuhan ini adalah disebut Roh nubuat untuk merupakan karunia Kudus, Roh Kudus untuk mempersiapkan umat jemaat agar siap menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali ke dunia ini. Ya, jadi mempersiapkan kita, menolong mereka. Jadi gereja yang benar itu muncul setelah tahun 1798. Ya, muncul. Ya, bukan awalnya muncul. Karena kalau kita pelajari selama zaman kegelapan gereja Allah diusir ke padang belantara. Ya. Mereka selama dia tinggal di sana sering dianiaya, tetapi mereka tetap setia dan benar kepada Allah. Dan walaupun setan melalui perang dan gerombolan Arab berusaha untuk membinasakan gereja yang mengungsi itu, namun dunia menolong perempuan itu, yaitu gereja yang benar itu. Mengapa? Dengan menyediakan tempat-tempat persembunyian mereka dalam gua-gua dan tempat terpencil, demikian juga dengan penemuan dunia baru Amerika, di mana kebebasan kembali diberikan. Waktu itu mulai dari tahun 538 Tarikh Masehi sampai tahun 1970
tarikh Masehi. Jadi tidak kelihatan gereja yang benar itu sekian lama. Ini mereka diusir, dibenci, mau dianiaya, maka mereka pergi bersembunyi di hutan-hutan, di gua-gua. Ya. Selama sekian tahun. Lalu setelah ada perubahan keadaan dunia baru Amerika, di mana kebebasan kembali diberikan, maka muncullah gereja itu. Kemudian di muka bumi ini, di hadapan umat manusia yang sebenarnya sudah ada sebelumnya. Tapi gereja yang benar itu muncul kembali setelah di tahun 1798. Jadi coba kita lihat ini, jemaat terakhir sebelum kedatangan Yesus ke dunia ini ada dari zaman pertama ini Efesus tahun 31 sampai 100 itu Efesus zaman Efesus. Zaman Smyrna itu namanya Smyrna tahun 100 sampai 323. Ya, ada Pergamus, ada Tiatira, ada Sardis, ada Philadelphia, ada Laodikia. Ya. Tahun 1844 sampai kiamat gereja Laodikia ini. Kita akan lihat sini jemaat Laodikia, jemaat Allah sekarang ini disebut jemaat Laodikia. Jemaat yang terakhir yang artinya umat yang dihakimi. Itu ada sejak tahun 1844 sampai akhir zaman, sampai Yesus datang ke dunia ini. Muncul pada akhir nubuatan 2300 petang dan pagi. Itulah 22 Oktober 1844. Ya. Menjadi fase kedua kemematan Kristus. Wahyu 14 ayat 7. Ya. Baik, kita lihat sini, ada di sini nubuatan panjang di sini. Saya tidak berencana untuk menjelaskan ini karena akan butuh waktu berjam. Tetapi gereja yang benar mengakui dan menerima nubuatan ini. Ya, nubuatan ini dimulai oleh perintah untuk membangun 857, nanti berakhir pada tahun 1844. Itulah akhir daripada nubuatan 2300 pagi dan petang. Ada banyak peristiwa-peristiwa di antara itu. Dan sampailah di tahun 1844 yang disebut peralihan Yesus untuk memasuki fase kedua keimamatan ataupun masuk di bait di bilik yang maha suci. Coba lihat sini dua fase pelayanan bait suci surgawi. Yang fase yang pertama itu tahun 31 sampai tahun 1844 dalam Ibrani pasal 14 sampai 16. Kemudian fase kedua itu dimulai 1844. Yesus menjadi imam besar. Dia memasuki bilik yang maha suci di sorga. Menjadi hakim, pembela kita. Dan itu akan berlangsung sampai sekarang. Dan sampai kepada pintu kasihan ditutup. Yesus datang nanti. Wahyu 22 ayat 11. Ya. Baik. 5. Bersifat global, bukan kesukuan. Gereja yang benar itu adalah bersifat universal. Mendunia. Bukan hanya satu suku. Bukan hanya untuk satu bangsa. Tetapi mendunia. Ya. Global artinya dalam istilah bahasa Inggris internasional. Dalam Wahyu 14 ayat 6. Dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Gereja itu adalah bersifat internasional. Ya. Ada seluruh bangsa dan bahasa, suku dan kaum di dalam gereja itu. Diterima semuanya. Dan misinya pun menyangkut seluruh dunia ini. Baik. Panggilan bagi kita untuk malam hari ini. Saudara sekalian, saya berharap pelajaran ini bisa kita pahami dengan baik. Sangat sederhana saja. Panggilan untuk kita malam ini. Ya. Ibadah yang percuma. Dikatakan sini. Percuma mereka beribadah kepada aku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Matius 15 ayat 9. Ya. Jadi kalau kita beribadah oleh karena ajaran manusia masuk di dalam gereja itu, percuma ibadah kita itu. Karena kita
melakukan apa yang diajarkan dan diperintahkan oleh manusia. Tetapi apabila kita memasuki satu gereja dan beribadah di sana, oleh karena menuruti ajaran Yesus Kristus Tuhan kita itu, maka ibadah itu sangat besar bermanfaat untuk kita, untuk keselamatan kita, dan nama Tuhan dibesarkan dan dimuliakan. Pilih yang mana? Alkitab atau tradisi? Hukum Allah atau aturan manusia? Ajaran Yesus atau pikiran manusia? Perintah ilahi atau diganti manusia? Kebenaran atau kesalahan? Tulen atau palsu? Cara Allah atau cara manusia? Ini tergantung kepada kita masing-masing. Mana yang kita pilih? Tuhan tidak pernah memaksakan kita. Tuhan memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk menggunakan kuasa pilihnya. Apakah kita memilih Alkitab atau tradisi? Memilih Tuhan atau manusia? Hukum atau aturan manusia dan lain-lain sebagainya. Mari kita gunakan hak pilih kita, saudara sekalian. Ikutilah Tuhan Yesus. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku kenal mereka, dan mereka itu mengenal aku dan mengikut aku. Yohanes 10 ayat 27. Pemirsa yang diberkati Tuhan, yang saya kasihi, yang saya sangat hormati, kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. 1 minggu kita ada bersama-sama. Dari mulai minggu malam sampai malam ini, kita mempelajari firman Tuhan yang luar biasa. Sederhana, tetapi sangat bermakna, luar biasa. Dan yang harus kita miliki. Yang bisa mengubah kehidupan kita, memperbarui kehidupan kita, memperbarui penurutan kita, membangun iman kita, dan memberikan kepada kita keselamatan. Mari malam ini kita ambil keputusan. Kita adalah domba-domba. Dan kita sudah mendengar suara Tuhan. Yesus mengenal kita masing-masing. Dia tahu siapa kita. Dia sangat mencintai kita masing-masing. Dia sangat peduli dengan kita masing-masing. Dia menunggu kita masing-masing. Mari kita ambil keputusan malam hari ini. Hanya 2 penguasa di dunia ini. Allah dan iblis. Allah sumber kehidupan. Sumber keselamatan. Setan sumber kematian dan kebinasaan. Setan sangat berhasil mempengaruhi manusia. Dan menggunakan manusia untuk melaksanakan misinya. Jangan mau mengikuti ajaran setan. Mari kita ikuti ajaran Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini. Adalah doa dan harapan saya. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih pelajaran yang sangat berharga pada malam hari ini yang telah disampaikan oleh Pendeta Hasibuan. Kita berdoa kiranya kuasa Roh Kudus boleh menuntun kita semua para pendengar sehingga kita dapat lebih setia untuk menanti kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Untuk menutup akan pelajaran kita pada malam hari ini, sekali lagi kami mengundang hamba Tuhan, Pendeta Hasibuan untuk pimpin kita di dalam doa. Baik, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami dalam sorga, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang sangat mengasihi dan mempedulikan kami Tuhan. Allah yang sangat merindukan agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang layak diselamatkan. Di malam yang terakhir untuk minggu ini, kami telah belajar bersama-sama ya Bapa. Kami telah menikmati berkat yang luar biasa.
firman-Mu yang ajaib. Dan malam ini Tuhan, kami mempelajari mengenai gereja yang benar. Ratusan gereja di dunia ini. Dan semua mengklaim bahwa gereja mereka itu semuanya benar. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa hanya gereja yang memiliki dan menurut hukum-hukum Tuhanlah. Dan memiliki kesaksian roh. Kesaksian roh nubuat. Kesaksian Yesus. Itulah gereja yang benar. Ada 10 hukum. Engkau berikan kepada kami untuk kami turuti. Dan harus dituruti secara seutuhnya. Tidak boleh sebahagian yang dituruti. Tidak boleh 9 yang dituruti. Dan 1 tidak diturut. Harus seutuhnya Bapa. Tuhan, Engkau sudah menerangi hati pikiran kami dan seluruh pemirsa. Baik yang bergabung di Zoom. Dan juga melalui Facebook dan YouTube. Engkau telah hadapkan kepada kami pilihan. Kau memberikan kepada kami kuasa untuk memilih. Tuhan merindukan kami untuk memilih Engkau ya Bapa. Memilih hukum-hukum-Mu. Menuruti hukum-hukum-Mu. Menerima panggilan-Mu yang ajaib. Tolonglah Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami semua. Seluruh pemirsa, agar kami siap mengambil keputusan saat ini juga. Sebelum kami beristirahat ya Bapa, menerima Engkau melalui kebenaran-Mu ini, agar kami diselamatkan apabila Engkau datang yang kedua kali ke dunia ini. Tuhan, bersama dengan semuanya kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Kami sangat lemah. Tetapi kami mempunyai pengharapan. Kami yakin Tuhan akan menolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Apabila ada dosa dan salah, kekurangan-kekurangan yang kami lakukan, kuduskan dan ampuni kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke tangan kasih-Mu sepanjang malam hari ini. Ketika kami istirahat nanti, lindungi kami. Sampai besok pagi, kami dapat bangun dengan tubuh yang segar. Kami dapat menguduskan hari Sabat-Mu ini sesuai dengan hukum Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. 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 Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas seluruh pelajaran firman Tuhan yang begitu indah, yang begitu baik, yang telah disampaikan oleh Pendeta Hormat Hasibuan. Kiranya seluruh pelajaran yang telah dipaparkan sepanjang minggu ini dapat menjadi berkat bagi masing-masing kita, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang akan bekerja menuntun kehidupan kita dan dalam menghidupkan seluruh firman Tuhan yang telah disampaikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita memiliki informasi yang penting yang perlu diperhatikan. Bapak Ibu, sesuai jadwal yang telah ditentukan bahwa kita akan break 1 minggu dan kita akan bergabung kembali untuk belajar Alkitab interaktif online pada tanggal 4 Oktober 2020. Jadi ingat, kita akan bergabung kembali tanggal 4 Oktober 2020 dengan format acara yang sedikit berbeda dan tentunya lebih menarik lagi, yaitu 15 menit sebelum kita belajar Alkitab, nanti akan diisi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Advent Bandung dalam ruang kesehatan. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan pernah ketinggalan 1 hari pun untuk mendengarkan informasi kesehatan dan juga pelajaran firman Tuhan yang sangat berguna tentunya. Demikianlah rangkaian acara kita pada malam hari ini, dan kita akan berjumpa kembali pada tanggal 4 Oktober 2020. Akhir kata, kami mengucapkan selamat malam, selamat hari Sabat, dan Tuhan memberkati.